Hai, kembali lagi bertemu dengan saya Renova Artopanjaitan. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas kedua di workshop Sagusanop Kinemaster 74. Di tugas kedua, kita akan diwajibkan memberikan subscribe pada channel Berbagi TV. Kedua, memberikan like suka pada setiap video materi, yaitu materi yang kedua. Kemudian peserta wajib melakukan 1. Membuat video dengan komposisi rule of third. 2. Peserta dapat menjadi artis atau kameramennya dalam video yang dibuat. 3. Kontennya adalah materi yang diajarkan di kelas. 4. Durasi videonya dijadikan minimal 5 menit, jadi persiapan videonya sebaik mungkin. 4. Merekam prosesnya menjadi video dan diupload di channel YouTube masing-masing. Kemudian yang terakhir, kita disuruh mengirimkan tugas dengan cara menuliskan komentar pada video YouTube dan grup Facebook Sagusanop. Untuk kesempatan kali ini, tugas kedua saya yang pertama kita harus melakukan like pada video yang kedua, yaitu cara mengambil gambar video bagi pemula. Nah, kita di sini sebagai pemula, kita sekaligus artis dan sekaligus kameramennya. Dan pada tugas kedua ini, saya melakukan pengambilan scan sebanyak 4 kali scan. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan pembelajaran fisika bersama Ibu. Dan pada saat ini Ibu sampaikan salam sehat dan selamat pagi. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang fluida dinamis. Sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama, kita lihat di sini ada pesawat terbang. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa ya pesawat terbang ini bisa mengangkasa ke udara, sementara yang kita ketahui bahan pembuatan pesawat terbang ini terbuat dari besi-besi yang sangat berat. Pernah tidak anak didik kami memikirkan hal yang seperti itu? Ibu rasa pasti kita semua pernah memikirkannya. Gambar yang kedua, perhatikan di sini ada gambar selang air yang digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, gambar selang air ini ada 2 di sini. Yang pertama, selang air yang kita pegang hanya biasa saja. Yang kedua, yang tutupnya kita tekan dengan tangan kita sendiri. Maka, laju air yang keluar dari selang air itu akan berbeda kecepatannya. Mengapa demikian? Kemudian, gambar yang ketiga, kita perhatikan di sini ada percobaan tentang kelajuan air, di mana ada bahan alat yang dibuat lubang, beberapa lubang, dan kita lihat hasilnya. Dari lubang yang paling bawah, maka laju airnya paling besar dibandingkan dengan lubang yang paling atas. Nah, apa hubungan pertanyaan-pertanyaan dan gambar-gambar tersebut terhadap pembelajaran kita pada kali ini? Itulah yang akan kita bahas di fluida dinamis. Oke, sekarang kita akan membahas tentang fluida dinamik. Nah, apa itu fluida dinamik? Pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang fluida statis, yaitu fluida yang diam. Nah, kalau di fluida dinamik ini adalah fluida yang mengalir secara terus-menerus atau kontinu terhadap bidang di sekitarnya. Nah, fluida ideal itu yang bagaimana? Fluida ideal itu adalah suatu model, bukan fluida yang sebenarnya. Nah, yang mau kita bahas di dalam fluida dinamik ini adalah fluida yang ideal. Yang bagaimana itu fluida yang ideal itu? Nah, di sini akan kita lihat beberapa ciri-ciri umum daripada fluida yang ideal. Yang pertama, dia adalah aliran fluida konstan terhadap waktu. Aliran fluida konstan terhadap waktu, atau dia dikatakan dengan aliran tunak. Ciri-ciri fluida itu ada 2, bisa dia tunak dan tidak tunak. Nah, yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah aliran yang tunak, yaitu aliran yang terus-menerus mengalir konstan terhadap waktu. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, kita lihat di sini. Aliran fluida itu tak
termampatkan atau tidak kompresibel. Aliran fluidanya adalah tak termampatkan atau tidak kompresibel. Kemudian ciri yang ketiga adalah aliran fluida tidak kental, ya. Aliran fluida tidak kental atau non viskos. Jadi di fluida statis kita sudah membahas mengenai viskositas zat cair atau kekentalan zat cair. Nah, di fluida dinamik ini yang kita bahas adalah aliran fluida yang tidak kental. Kemudian ciri yang terakhir adalah aliran garis arus atau streamline atau aliran yang berlapis atau aliran yang laminar. Itulah dia ciri-ciri daripada fluida ideal. Nah, untuk contoh aliran fluida yang ideal ini akan kita lihat gambar berikut. Nah, gambar apa ini, Nak? Ibu rasa kita semua sudah pernah melihat ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar anti nyamuk. Anti nyamuk mungkin kita sudah menggunakannya dan banyak yang masih menggunakannya pada saat ini. Nah, kita lihat apa yang mau kita bahas di aliran asap dari anti nyamuk ini. Nah, yang pertama lihat di situ. Mula-mula asap keluar dari anti nyamuk yang kita hidupkan dengan bentuk yang teratur. Ya, mula-mula asapnya keluar dalam bentuk yang teratur. Nah, lama-kelamaan bentuk asap menjadi tidak teratur. Dia ada yang melengkung, ada yang berputar, dan berbagai macam bentuknya. Nah, aliran yang teratur itu kita namakan sebagai aliran yang laminer. Kita namakan sebagai aliran yang laminer. Nah, sedangkan aliran yang tidak teratur kita sebut dengan aliran yang turbulen. Nah, itulah aliran dalam bentuk atau contoh dari aplikasi fluida ideal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat aliran yang laminar itu yang bagaimana, Ibu? Aliran turbulen itu yang bagaimana? Nah, sekarang kita lihat aliran laminar itu mempunyai garis alir yang berlapis. Ya, mempunyai garis alir yang berlapis. Itulah tadi ciri fluida ideal yang keberapa? Iya, yang keempat. Nah, sekarang kita lihat, sedangkan untuk aliran turbulen memiliki aliran yang tidak stabil atau bergerak secara acak. Jadi itulah perbedaan aliran laminar dan turbulen. Sekali lagi Bu katakan, aliran laminar itu adalah aliran yang berlapis atau tidak berpotongan. Sedangkan aliran yang turbulen adalah aliran yang tidak stabil atau bergerak secara acak. Oke. Baiklah, Nak. Nah, di sini Ibu tampilkan gambar yang mana dia aliran yang laminar, yang mana aliran yang turbulen. Nah, kita lihat dari gambar ini, aliran yang laminar dia aliran airnya adalah sejajar atau teratur, yang untuk yang turbulen dia alirannya adalah acak atau tidak teratur. Nah, dari sini bisa kita simpulkan tadi ciri-ciri fluida yang ideal itu ada 4. Yang pertama dia alirannya adalah aliran yang tunak, yang kedua dia termampatkan, yang ketiga dia non viskos, dan yang keempat dia memiliki garis arus yang sejajar. Nah, sekarang kita akan melihat gambar yang tadi di awal kita tayangkan atau yang menjadi pertanyaan kita. Nah, dari sini kita akan bisa menjawab. Lihat gambar yang pertama dan gambar kedua. Gambar yang pertama ini adalah selang air yang kita pakai untuk menyiram tanaman. Gambar yang kedua selang air yang kita pakai menyiram tanaman, tetapi ujungnya kita tutup sedikit dengan jari tangan kita. Nah, pernahkah kamu menyiram tanaman? Ibu rasa kita semua pernah menyiram tanaman. Nah, perhatikan kecepatan air pada gambar pertama dan gambar yang kedua. Bagaimana kecepatan air mengalir dari kedua gambar ini? Ya, bagaimana? Adakah perbedaan ketika selang air tidak kita tutup dengan jari dan ketika selang air kita tutup dengan jari? Nah, perhatikan aliran airnya.
Kita lihat selang yang pertama, ketika tidak kita tutup dengan jari, maka air mengalir begitu saja. Nah, gambar kedua ini, ketika selang air kita tutup dengan jari tangan kita, maka kecepatan aliran airnya lebih cepat. Jadi, inilah nanti beberapa contoh yang akan kita bahas secara mendetail di fluida dinamik.